Assalamualaikum hai pribadi sobat bonsai dimanapun anda berada, salam satu hobi. Di video kali ini akan saya share tentang cara stek bonsai Myrten dengan program gabung batang. Video ini adalah lanjutan dari video kemarin, yang mana sebelumnya saya melakukan press batang atau pemotongan, dan sisa potongan ini saya manfaatkan untuk di stek kembali, tidak saya buang. Kemudian saya juga akan memanfaatkan batang dan ranting-ranting kecil yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian, dan nantinya akan saya stek dengan program gabung batang. Mungkin kedengarannya kurang familiar jika kita melakukan stek gabung batang pada tanaman Myrten, karena karakteristik tanaman Myrten yang tidak memiliki getah berbeda dengan tanaman Ficus atau beringin yang lebih mudah digabung batang. Tapi menurut saya pada intinya semua tanaman bisa digabung batang, tinggal tergantung berapa lama prosesnya, tingkat kesuburannya, dan pola perawatan kita. Nah, sebagai persiapan program gabung batang ini, saya potong-potong batang, cabang, dan ranting menjadi beberapa bagian sekitar 10 batang ya, yang nantinya akan diikat menjadi satu agar menghasilkan batang yang lebih besar dengan ukuran panjang yang relatif sama. Adapun misal ada ukuran yang lebih pendek, nantinya akan dipakai untuk calon tunas atau sebagai calon cabang pertama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk anda yang sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga anda sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan dari segala urusan. Selanjutnya kita bisa bersihkan sisa-sisa daun yang masih menempel, atau kita potong ranting-ranting kecil yang tidak dipakai atau tidak diperlukan. Kemudian di sini saya rencanakan untuk batang yang lebih besar akan saya pakai sebagai as ya, dikelilingi oleh ranting-ranting yang kecil. Dan langkah berikutnya kita bisa kupas kulit di bagian pangkal bawah batang yang nantinya diperuntukkan sebagai tempat tumbuh akar. Kita bisa lakukan satu persatu di masing-masing batang secara merata ya. Oke, langkah selanjutnya yang tak kalah penting adalah kita persiapkan bawang merah dan kita kupas untuk selanjutnya nanti dioleskan ke batang yang sudah kita kupas tadi. Fungsi dari bawang merah itu sendiri adalah sebagai perangsang alami untuk memancing pertumbuhan akar. Kita oles secara merata, tepatnya di pangkal batang yang sudah kita kupas tadi, satu persatu, jangan sampai ada yang terlewat ya. Kemudian setelah semua batang sudah diolesi dengan bawang merah, kita bisa susun. Saya akan atur untuk batang paling besar digunakan sebagai as tengah ya, dikelilingi oleh batang-batang yang kecil. Kemudian akan saya persiapkan untuk diikat dengan tali karet atau karet bekas ban ya. Kenapa harus menggunakan tali karet? Karena tali karet bersifat lentur, jadi nanti bisa menyesuaikan seiring waktu berjalan pertumbuhan batang ini semakin membesar. Jadi karetnya fleksibel, tidak menghambat membesarnya batang seiring waktu berjalan. Untuk alur pengikatan atau pelilitan karet ini hampir sama alurnya dengan cara ketika kita melakukan wiring atau pengawatan ya. Tidak dililit secara merapat dengan tujuan agar batang ini bisa mendapatkan asupan sinar matahari, angin, dan air. Kemudian kita bisa tambah karetnya atau kita double ya agar lebih kuat dan mengantisipasi jika karet yang pertama putus. Untuk alurnya sama mengikuti alur karet yang pertama. Kita bisa mengulangi pengolesan bawang merah di pangkal bawah batang secara merata, kemudian kita bisa angin-anginkan.
Oke, langkah selanjutnya kita persiapkan untuk media tanamnya ya, beserta potnya dengan ukuran sedang atau kecil ya. Di sini untuk media tanamnya saya hanya menggunakan pasir bangunan ya. Tidak saya campur dengan media tanam yang lain ataupun kotoran kambing dan pupuk. Bertujuan agar media tanam ini tetap poros, mudah menyerap air atau mengalirkan air dari atas ke bawah dan bersifat netral. Pastikan juga untuk lubang drainase di potnya aman ya, bisa berfungsi dengan baik sehingga bisa mengalirkan air ke bawah. Karena sebagian pot yang beli di toko lubangnya masih rapat ya, sehingga harus dicek lagi. Jika lubangnya rapat maka akan sangat membahayakan buat tanaman karena akan terjadi penggenangan sehingga akar menjadi membusuk dan tanaman akan mati. Selanjutnya saya persiapkan plastik cup bekas kue sebagai bantalan untuk mencegah akar tumbuh ke bawah, dengan harapan akar bisa tumbuh menyamping mengelilingi batang. Selanjutnya plastik cup kue ini ditempatkan di sepertiga media tanam di dalam pot. Kemudian tempatkan batang stek myrten ini dengan tegak lurus dan bisa kita timbun dengan pasir sebagai penutup atau topping. Kita lakukan hal yang sama di pot yang kedua ya. Oke, jika media tanam sudah tertutup secara merata, kita bisa siram dengan air secara merata dan full agar rongga-rongga dan celah yang ada di dalam bisa tertutup dengan merata. Selanjutnya kita bisa sungkup dengan apa saja, dengan kantong plastik ataupun bisa memanfaatkan toples bekas sosis atau apa aja ya. Di sini saya pakai toples bekas sosis yang transparan agar terlihat perkembangannya nanti ya. Dan kita bisa tempatkan di area yang teduh, terhindar dari hujan dan paparan sinar matahari langsung. Daun pohon stek myrten ini akan tumbuh dan terubus sekitar 2-3 minggu ke depan. Namun untuk membentuk perakaran yang kuat membutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan ke depan. Untuk perkembangan lebih lanjut akan saya update di next video. Jika Anda punya cara dan pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.